Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Baiklah, materi yang pertama yaitu globalisasi perekonomian. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah semakin terkait melalui perdagangan internasional yang meluas dalam jasa maupun barang primer dan manufaktur, melalui investasi portofolio seperti peminjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi asing langsung, khususnya bagi perusahaan multi internasional besar. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Globalisasi ini adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. WTO ini adalah badan pengawas dan penegak kesepakatan perdagangan internasional. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, yaitu bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi, dan pada gilirannya integrasi tersebut mencapai perubahan. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah, yang pertaruhannya lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas. Dampak negatif globalisasi juga lebih besar bagi negara-negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan. Apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi tersebut. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional seringkali memainkan peran penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Di dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur. Nah, pada saat yang bersamaan, di sentero Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk primer biasanya mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara-negara tersebut. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, kombinasi persoalan dari defisit perdagangan yang semakin meningkat, utang luar negeri yang semakin meningkat, pelarian modal yang semakin cepat, serta menyusutnya cadangan internasional yang telah mendorong penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, terutama di Afrika dan Amerika Latin, yang dapat memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan dan pengangguran di sebagian besar negara dunia ketiga. Banyak negara yang berutang akhirnya mencapai surplus ketika melunasi sebagian utang mereka. Pada abad yang baru ini, pola surplus perdagangan telah memperkuat banyak negara berkembang, meski tidak berlaku untuk semua. Perdagangan dan keuangan internasional harus kita pahami dalam perspektif yang lebih luas, lebih jauh dari sekedar arus sumber daya keuangan dan komoditas antar negara, dengan membuka perekonomian dan masyarakat terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi keluar bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia. Negara-negara berkembang tidak hanya mengundang masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya finansial internasional, tetapi juga pengaruh produksi, pola konsumsi tatanan kelembagaan dan organisasional, serta kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta tatanan nilai, gagasan dan gaya hidup yang lebih umum dari negara-negara maju. Nah, bagaimana arti penting ekspor bagi negara-negara berkembang? Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju.
Sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukurannya apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka untuk lebih besar dalam bentuk ekspor ketimbang negara-negara maju. Pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga ternyata lebih bergantung pada perdagangan internasional jika dilihat dari pangsanya dalam pendapatan nasional ketimbang negara-negara maju. Nah, semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka, sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non-perdagangan di negara-negara maju ketimbang negara-negara berkembang. Kemudian bagaimana elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor? Kebanyakan penelitian statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Elastisitas permintaan adalah responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen yang diukur melalui perubahan sebanding dalam kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dengan pendapatan. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung lebih rendah, setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak bersama-sama. Kedua fenomena ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas perdagangan ekspor. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan penukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah menggunakan uang atau barang lain, melalui transaksi barter sederhana. Sebuah transaksi adalah penukaran antara dua hal, sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif pada dasarnya perdagangan berlangsung karena hal itu saling menguntungkan. Beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda antara satu sama lain dan mungkin ingin mengkonsumsi barang dalam proporsi yang berbeda antara satu sama lain. Perbedaan preferensi serta anugerah fisik dan finansial membuka kemungkinan adanya perdagangan yang menguntungkan. Keunggulan komparatif ini adalah produksi komoditas pada biaya dan peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif yang sama telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antar negara. Apa itu faktor relatif dan spesialisasi internasional? Teori perdagangan anugerah faktor adalah model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendaya gunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Berbeda dengan model tenaga kerja klasik, di mana perdagangan muncul karena adanya produktivitas tenaga kerja yang tetap, tetapi beragam bagi komoditas di berbagai negara. Model anugerah faktor neoklasik tidak mengasumsikan adanya perbedaan inheren dalam produktivitas tenaga kerja relatif dengan menyatakan bahwa seluruh negara memiliki akses terhadap potensi teknologi yang sama bagi seluruh komoditas. Ada dua pemikiran pokok teori anugerah faktor produksi. Yang pertama yaitu produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda-beda. Misalkan, produk pertanian umumnya membutuhkan proporsi tenaga kerja per unit modal yang lebih besar dibandingkan dengan produk manufaktur yang hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerjanya mesin dibandingkan dengan produk primer. Kemudian yang kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat memiliki modal pekerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat dianggap sebagai negara yang kaya dengan modal. Secara umum, negara-negara maju memang cenderung kaya akan modal, sedangkan kebanyakan negara berkembang cenderung kaya akan tenaga kerja. Kemudian bagaimana
teori perdagangan dan pembangunan. Yang pertama yaitu perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua yaitu perdagangan cenderung mendorong keserataan internasional dan domestik dengan cara menyeratakan harga faktor, meningkatnya pendapatan real negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya di dunia dan setiap negara menjadi efisien. Kemudian yang ketiga yaitu perdagangan membantu negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara-negara individu memiliki keunggulan komparatif baik dalam hal efisien tenaga kerja ataupun anugerah faktor. Kemudian yang keempat yaitu dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Kemudian yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diberlakukan kebijakan internasional yang berorientasi di luar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Baiklah, yang pertama yaitu sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Yang kedua yaitu pengangguran, penggunaan sumber daya yang kuat kurang optimal, serta teori Van for Surplus dari perdagangan internasional. Teori Van for Surplus perdagangan internasional adalah anggapan bahwa pembukaan pasar dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya kurang optimal menjadi lebih optimal, sehingga dapat memproduksi lebih banyak output produk primer yang surplus yang kemudian dapat diekspor. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Kemudian yang keempat, tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Kemudian yang terakhir, keuntungan perdagangan bagi seluruh penduduk suatu negara. Selanjutnya materi yang kelima yaitu strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai kebijakan spesifik dalam konteks strategi yang lebih luas untuk berorientasi keluar atau ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer, seperti mendorong ekspor untuk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder, seperti mendorong ekspor manufaktur. Kemudian yang ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer, seperti kemandirian pertanian. Kemudian yang terakhir, kebijakan berorientasi ke dalam produk sekunder, seperti kemandirian komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Bagaimana promosi ekspor berorientasi keluar menghadapi hambatan perdagangan? Promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang ataupun yang layak. Wilayah kolonial Afrika dan Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan dimiliki oleh pihak asing, merupakan contoh klasik dari daerah dengan kebijakan orientasi keluar untuk produk primer. Kesepakatan komoditas internasional adalah kesepakatan formal oleh penjual komoditas umum yang diperdagangkan secara internasional seperti kopi, gula untuk mengkoordinasikan penawaran guna mempertahankan stabilitas harga. Nah, bagaimana perluasan ekspor manufaktur? Ekspansi ekspor manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contohnya, selama beberapa dasawarsa, ekspor total Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya, dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi daripada Taiwan tadi. Dalam kedua kasus ini, pertumbuhan ekspor didominasi oleh produk manufaktur
yang berkontribusi lebih dari 80% pendapatan valuta asing atau falas kedua negara itu. Nah, bagaimana substitusi impor berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar? Nah, dengan mengamati pasar dunia yang melemah atas produk primer mereka dan menganut keyakinan telah diterima secara luas akan keajaiban industrialisasi dan hipotesis Pepris-Singer, negara-negara berkembang beralih pada strategi substitusi impor dalam bentuk pengembangan industri perkotaan pada beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia Kedua. Industri yang baru berkembang merupakan industri yang baru didirikan, biasanya dilindungi oleh tarif sebagai bagian dari kebijakan substitusi impor. Kemudian bagaimana nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan devaluasi. Nilai tukar resmi tidak sepenuhnya ditentukan pada atau mendekati harga equilibrium ekonomi dari pertukaran valuta asing, yakni tingkat di mana permintaan domestik atas suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawarannya tanpa ada regulasi atau intervensi dari pemerintah. Pengendalian nilai tukar adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi arus keluar mata uang domestik dan mencegah memburuknya posisi neraca pembayaran dengan mengendalikan jumlah valuta asing yang dapat diperoleh oleh warga negara domestik. Nah, bagaimana optimis dan pesimisnya perdagangan? Kita masuk yang pertama, yaitu argumentasi pesimis perdagangan. Nah, apa saja itu pesimisnya? Yang pertama yaitu lambannya pertumbuhan permintaan atas barang ekspor tradisional mereka, berarti ekspansi ekspor menghasilkan harga ekspor yang lebih rendah dan transfer pendapatan dari negara miskin ke negara kaya. Yang kedua, tanpa pembatasan impor, tingginya elastisitas permintaan negara berkembang terhadap impor bersama dengan rendahnya elastisitas bagi produk ekspor mereka, berarti negara berkembang harus tumbuh secara lambat untuk menghindari krisis neraca pembayaran dan valuta asing kronis. Yang ketiga yaitu negara berkembang memiliki keunggulan komparatif dalam produk primer yang berarti bahwa kebijakan perdagangan bebas untuk mendorong ekspor cenderung menghambat industrialisasi yang pada gilirannya merupakan saran utama dalam mengakumulasi kemampuan teknis dan kewirausahaan. Dan kemudian yang keempat, pesimis perdagangan memandang liberalisasi perdagangan dalam WTO yang terbatas pada praktiknya. Dengan perekonomian negara berkembang, terutama negara-negara miskin yang kurang memiliki advokasi yang sumber daya lainnya yang diperlukan untuk membuka pasar bagi negara-negara maju. Nah, selanjutnya kita masuk kepada argumentasi optimis perdagangan. Yang pertama yaitu mendorong persaingan, meningkatkan alokasi sumber daya dan skala ekonomi dalam bidang-bidang di mana negara berkembang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, menghasilkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi, perbaikan produk dan perubahan teknis sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja semakin menurunkan biaya produksi. Kemudian yang ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang akan meningkatkan laba dan mendorong tabungan dan investasi serta meningkatkan pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu menarik modal dan keahlian asing yang keberadaannya masih langka di sebagian besar negara berkembang. Kemudian yang kelima, menghasilkan valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan pangan apabila sektor pertanian mengalami ketertinggalan atau terjadi kekeringan panjang atau bencana lainnya. Kemudian yang keenam, mendorong akses yang lebih setara atas sumber daya langka yang memperbaikinya keseluruhan alokasi sumber daya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang keenam yaitu pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi adalah aliran pemikiran dalam perdagangan dan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi kegagalan pasar melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi dan ekspor produk yang lebih canggih secara progresif.
Pendekatan ini cenderung lebih efektif apabila sektor publik dan swasta mampu bekerjasama secara konsisten baik, sejalan dengan tujuan bagi investor. Kemudian materi yang ketujuh yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah penyatuan ekonomi dan kebijakan ekonomi hingga taraf tertentu dari dua atau lebih negara dalam suatu wilayah. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk suatu ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, mohon dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.